Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, para ikhwah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua di pagi hari yang ini yang cerah, yang semoga juga kita semangat pagi ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kesempatan. Alhamdulillah, pada detik ini juga kita diberikan salah satunya adalah kenikmatan dalam bentuk kesehatan, bahkan iman dan Islam yang tidak bisa dibeli dengan apapun, karena ini akan menjadi kunci sukses kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya para ikhwah sekalian, azanallahu yakum jami'an, kita akan memanfaatkan mungkin beberapa menit ke depan untuk saling menasihati satu sama lainnya, karena ini adalah kewajiban kita sama muslim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebagaimana di surat Al-Asr Allah berfirman, di mana orang-orang itu semuanya merugi kecuali adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan salah satunya adalah orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan itu semua juga butuh kesabaran para ikhwan sekalian, ya. Karena misalkan kita duduk di sini, tentu kita juga butuh kesabaran. Mungkin ada yang kecapean atau ada yang pegel, gitu. Kita sabar untuk saling memanfaatkan waktu yang mulia ini untuk mengisi dengan apa-apa yang Allah ridhoi, dan semoga akan membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua. Oleh karena para ikhwah sekalian, ada pembahasan yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, dan ini beberapa waktu yang lalu ada video viral dan seterusnya, fenomena yang mungkin di luar nurul kata orang gitu, di luar nalar kita, di luar akal kita, ternyata terjadi. Bahkan di tempat pesantren pun yang kita mungkin ekspektasi kita atau harapan kita itu orang-orang yang harusnya tidak seperti itu, malah terjadi juga. Oleh karena kita akan memahami pembahasan yang mungkin kita sudah lafalkan sering kita lafalkan, akan tapi kita harus maknai lebih detail. Karena apa para ikhwan sekalian, kalau fondasi kita kuat, insya Allah nanti yang lain akan kuat. Ya, sebagaimana kaidah man hurimal usul hurimal usul. Barang siapa yang itu terhalangi dari dasarnya, usulnya, maka dia akan terhalangi untuk mencapai tujuannya. Maka supaya di sini kita ingin memperhatikan, mendalami kehidupan kita, terutama dalam agama kita, maka kita harus dari dasarnya dulu, fondasinya dulu, yaitu konsekuensi kita, bagaimana kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, dan bahkan sering kita sampaikan di tasyahud kita, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah apa? Para ikhwan sekalian, abduhu wa rasuluh. Apa artinya abduhu? Yaitu Rasulullah SAW adalah hambanya Allah. Maknanya apa para ikhwan sekalian? Abdun la yubad. Ini sangat penting. Apa? Rasulullah SAW adalah hambanya Allah, maka tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi.
Ini kata kunci yang pertama. Di dalam syahadat kita, di dalam tasyahud kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ingat para ikhwan sekalian, abduhu, hambanya Allah, maksudnya adalah tidak boleh kita ibadahi. Abdul la ibad. Ini yang pertama. Kita akan jelaskan makna dari kalimat syahadat dulu, baru nanti kita akan bicara tentang konsekuensi dan faedah dan seterusnya. Lalu yang kedua para ikhwan sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui, berarti Rasulullah itu hambanya Allah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi, apalagi di bawah beliau. Entah itu yang bergelar ustaz, entah itu bergelar kiai, atau yang punya ilmu tertentu, ya kan? Maka ingat, tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita ibadahi. Ya, maka miris kalau kita mendengar kabar ada sebagian kaum muslimin ya beribadah kepada Nabi Muhammad SAW di makam beliau, ya, di dekat Masjid Nabawi. Yang sekarang, kalau dulu tidak masuk, sekarang sudah tapi dibatasi kan, karena ada perluasan di Masjid Nabawi. Nah ini tentunya para ikhwan sekalian, azanullahu. Maka jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai seperti orang-orang kufar, orang-orang yang non muslim, yang tidak beragama Islam, yang dimana mereka mengkultuskan nabi-nabi mereka sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Contoh, Yahudi mengatakan apa? Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Kalau kaum Nasara mengatakan apa pada sekalian? Nabi Isa ibnullah. Ya, Nabi Isa adalah anaknya Allah, ataupun bahkan disampaikan Tuhannya yang disembah, yang kita sering dengar dengan kata Trinitas. 3 kali 1. Apa itu? Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, ya. Yang mereka sebut seperti itu. Nah ini tentunya tidak tepat. Akan tapi yang tepat adalah abdu. Nabi, semua para nabi, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang berakibat maka tidak boleh diibadahi. Karena satu-satunya zat yang boleh diibadahi siapa para ikhwan sekalian? Yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua para ikhwan sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an, kita mengetahui Nabi Muhammad SAW adalah abduhu. Tapi yang kedua jangan lupa, wa rasuluh. Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya para ikhwan sekalian? Maknanya apa di sini? Ketika ada utusan, maka tidak boleh la yukadzdzab, tidak boleh didustakan. Ini kata kunci yang kedua. Jadi dari kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah kita meyakini Nabi Muhammad SAW, kita bersaksi bahwasanya beliau adalah hambanya Allah, maka tidak boleh diibadahi. Lalu kata kunci yang kedua adalah Rasulullah, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah, maka tidak boleh kita dustakan. Ya. Sebagaimana misalkan kita diutus, ya, misal dari CPM ini mengutus salah satu ikhwan ke tempat yang lain, kemudian di tempat yang lain akan diterima, ya. Jangan sampai apa? Didustakan. Kamu pasti bukan dari CPM, tidak. Tapi benar-benar utusannya dari CPM, seperti itu. Harus kita ya benarkan. Dan kita akan sampaikan bagaimana kita benar-benar syahadat yang kedua ini, penggalan kedua ini, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, benar-benar tertancap dalam hati, karena ini tidak mungkin terpisahkan dari penggalan syahadat yang pertama apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Karena 2 hal ini saling berkaitan para ikhwan sekalian. Setelah kita kemarin menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka sekarang kita akan memperdalam ya penggalan syahadat yang kedua yang tidak bisa dipisahkan, yaitu syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian para ikhwan sekalian, setelah kita mengetahui maknanya dari syahadat kita, maka perlu kita ketahui syahadat ini punya konsekuensi, yang dimana ketika pada zaman dahulu kafir Quraisy, mereka paham, mereka ngerti, mereka tahu dalam-dalamnya
Apa itu kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan. Kenapa? Karena konsekuensinya ada beberapa hal yang akan kita sampaikan yang mereka tidak mau. Contohnya, orang kafir Quraisy dulu ketika zaman jahiliyah, mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kenapa mereka sekalian? Karena mereka meyakini bahwasanya di zaman mereka itu yang paling kuat adalah yang paling banyak Tuhannya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang yang hanya menuhankan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap apa? Aneh. Bahkan digelar apa? Majnun. Ya, ODGJ kalau bahasa kita sekarang. Nah, ini terjadi pada ikhwan sekalian. Ya. Tentunya juga di sini asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Konsekuensi yang kita sampaikan tadi, dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah abduhu, hambanya Allah yang tidak boleh diibadahi dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sebagian pada zaman jahiliyah ada para sahabat yang alhamdulillah masuk Islam, akan tapi masih ada kafir Quraisy ya, yang mereka luar biasa pada masalah berubahnya. Ketika sebelum Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi, memberikan wahyu, menyampaikan wahyu, ya dikatakan apa para ikhwan sekalian? Al-Amin, yang paling amanah di daerah mereka. Tapi ketika sudah menyampaikan wahyu, berdakwah dan seterusnya, langsung dibalik, Majnun, ya ODGJ. Ini kan perubahan gelar yang sangat drastis, berubah 180 derajat lebih, ya. Bahkan kalau mereka berselisih, nanti mereka mengundang Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perkara yang paling adil di antara mereka. Tapi ketika sudah menyampaikan wahyu, berdakwah, dibalik, menjadi orang yang paling hina di mata orang-orang kafir tadi. Maka inilah harus kita pahami pada konsekuensi ini, supaya kita tegar dalam kehidupan ini. Ya, kita lihat potret Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, begitu luar biasa perjuangannya. Entah itu mencari nafkah, entah itu dalam berdakwah, entah itu dalam kehidupannya, luar biasa. Banyak sekali rintangan cobaan, tapi bersabar di atas semuanya. Makanya para ikhwan sekalian, kita harus memahami syahadat Muhammad Rasulullah, ya, konsekuensi yang harus kita pahami, kemudian kita laksanakan semaksimal kita mampu. Yang pertama ya ikhwan sekalian, konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah ta'atuhu fi ma amar. Apa? Yaitu menaati Rasulullah SAW di dalam semua perintahnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 80, Allah mengatakan man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, yaitu telah Rasulullah SAW, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Maka sekali lagi para ikhwan sekalian, kita sampaikan bahwasanya ketika kita taat kepada Rasulullah SAW, bukan berarti kita tidak taat kepada Allah, tapi satu kesatuan yang kita sampaikan tadi. Makanya rukun Islam itu adalah bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini satu paket. Maka pada ikhwan sekalian, ketika kita taat pada perintahnya Rasulullah, otomatis kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua pada ikhwan sekalian adalah konsekuensinya adalah tasdiqu fi ma akhbar, yaitu membenarkan seluruh kabar atau risalah dari beliau. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Maka ini para ikhwan sekalian, ya, ketika ada kabar, hadis ataupun entah itu perkataan beliau, entah itu perbuatan beliau atau takrir penetapan dari beliau, maka ingat, kita benarkan. Jangan sampai kita dustakan.
Ya, apalagi seperti sebagian ulama sampai membenci, sampai mengolok-olok. Naudzubillah min dzalik, ini lebih parah lagi. Dan ini para ikhwan sekalian, zaman sekarang ya banyak sekali hoax, banyak sekali medsos yang butuh filter dari kita. Kita harus benar-benar perhatian bagaimana hadis Rasulullah. Jangan sampai kita para ikhwan sekalian kita dustakan. Ya, apalagi jangan sampai kita buat candaan ataupun olok-olokan yang sebagian orang mungkin mereka belum paham, ya bahkan sampai dibuat apa YouTube video gitu ya. Katanya neraka panas, ini hangat kan. Seperti itu ada ya. Maka ini perlu kita bentengi diri kita para ikhwan sekalian. Untuk ilmu agama sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga para ikhwan sekalian, azanallahu yakum, adalah konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah wajtinabu naha anhu wazajar, yaitu kita meninggalkan dan menjauhi semua larangan dari beliau. Ya. Semuanya para ikhwan sekalian, ya, jangan sampai kita laksanakan. Jangan sampai kita kontradiksi dengan apa yang kita sampaikan, ya. Sebagaimana di surat An-Nur, ya, Quran surat An-Nur ayat 63, yang artinya adalah maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut, ya. Jangan sampai melaksanakan, ya, larangan dari Rasulullah, tapi ingat-ingat para ikhwan sekalian, kita tinggalkan, kita jauhi, ya. Sebagaimana Allah firman dalam Al-Qur'an juga, contohnya adalah wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Para ikhwan sekalian, dekati saja tidak boleh, apalagi melakukan, ya. Jangan sampai dibalik. Loh, Mas itu kan yang nggak boleh mendekati, berarti melakukan boleh. Nah ini salah, ya. Jadi mindset ataupun logikanya ini salah. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan seperti itu, ya. Tentu lebih tidak boleh lagi. Jangan sampai dibalik. Loh, kan contohnya misalkan ada sebagian subhan orang-orang yang suka merokok, padahal kita tahu rokok itu haram, baik secara medis ataupun syar'i, semuanya terbukti haram atau merugikan kita semua. Ada yang mereka mengatakan subhan, Mas ini kan rokok itu dapat menyebabkan ini, kata mereka. Ya, itu kan kalau dapat, kalau beli kan enggak. Nah, ini ada subhan lagi seperti itu para ikhwan sekalian, ya. Intinya adalah jangan sampai kita ya terkena syubhat atau pemikiran yang logika yang tentunya itu ya melanggar syariat, kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Maka ada taraf minimalnya para ikhwan sekalian. Bagaimana kita menjauhi larangan dari Rasulullah SAW? Itu apa para ikhwan sekalian? Minimal dengan cara kita diam. Minimal dengan cara apa? Diam. Entah jangan sampai kita melakukan dengan apa? Anggota badan kita mendekati tempat tersebut, ataupun melakukan ya upaya-upaya menuju ke sana, entah dengan harta kita, entah dengan kedudukan atau jabatan kita, ya. Jangan sampai kita dekati perbuatan yang dilarang oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Dengan cara apa tadi para ikhwan sekalian? Taraf minimalnya apa? Diam. Karena diam itu adalah sudah termasuk dari menjauhi larangan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat para ikhwan sekalian, ya. Yang keempat konsekuensinya adalah apa para ikhwan sekalian? Kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan para ikhwan sekalian, ya. Wa alla ya'budullah illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya para ikhwan sekalian? Jadi perhatikan kalimatnya. Tadi di sini kita sampaikan awalnya tidak. Itu menunjukkan apa para ikhwan sekalian? Menafikan seluruh macam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan satu syariat saja, dengan satu tata cara ibadah saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini penting pada ikhwan sekalian. Kita sampaikan kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun."
Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Dan ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka para ikhwah sekalian, ya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Satu-satunya tuntunan, satu-satunya tata cara, maka dengan cara tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan hawa nafsu kita. Bukan versi kita. Coba bayangkan para ikhwah sekalian. Islam versi Indonesia, Islam versi Malaysia, Islam versi Brunei Darussalam, Islam versi Arab dan seterusnya. Hancur nanti. Ya. Umat Islam tidak akan menyatu, bahkan bingung ibadah bagaimana caranya. Karena saking banyak versi yang itu menurut sesuai akal atau hawa nafsu mereka. Dan ini jangan sampai kita tiru para ikhwah sekalian. Tapi bagaimana kita meneladani satu-satunya tata cara kita beribadah adalah dengan mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hadis yang menunjukkan hal ini juga para ikhwah sekalian. Selain hadis yang kita sampaikan tadi, contohnya ketika kita sholat, mari kita tengok apakah sholat kita sudah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Apakah sesuai dengan sifat sholat Nabi, tata caranya sholat Nabi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka ini para ikhwah sekalian, maka kita tengok ibadah kita, sholat kita, ya, kemudian sedekah kita, infak kita, dan semua macam ibadah kita, maka kita tengok apakah sesuai dengan tuntunan atau tidak. Jangan kita tengok orang lain dulu, tapi tengok diri kita dulu. Supaya apa para ikhwah sekalian? Supaya kita baik, kemudian kita menjadi baik, atau dalam kata bahasa Arab adalah menjadi soleh, baru kita berusaha untuk menjadi muslim. Ya, muslim itu adalah memperbaiki orang lain. Ya, jadi kita sembari kita memperbaiki diri, juga kita berusaha mengajak orang lain dan tidak menjadi aib pada ikhwah sekalian. Oh, Ustaz, saya kan ilmunya sedikit, ataupun saya kan baru belajar agama. Kalau saya ngajak orang lain sholat atau ini kayak pakai enggak usah pakai. Kenapa para ikhwah sekalian? Kita sampaikan di awal tadi dalam surat Al-Asr, semuanya berkewajiban untuk saling mengajak dalam kebenaran. Ya. Jadi para ikhwah sekalian, berdakwah itu bukan hanya di atas mimbar atau di depan, tidak. Tapi kita mengajak teman kita, mengajak partner kita, kerabat kita, ataupun teman kerja kita untuk ibadah, untuk sholat, untuk melakukan kerjaan dengan amanah. Itu adalah salah satu bentuk dakwah juga. Jangan sampai kita membuat khusus, pada itu dakwah itu luar biasa. Banyak sekali caranya yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan kita bisa melakukan hal itu. Entah kita sebagai anak, entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai anggota masyarakat, bisa para ikhwah sekalian. Dan caranya tadi apa? Yaitu mengajak dalam kebenaran. Tentu kebenaran ini adalah tolak ukurnya apa? Syariat kita. Ya, syariat Islam, bukan hawa nafsu para ikhwah sekalian. Sekali lagi, bukan akal atau hawa nafsu kita, tapi kebenaran yang hakiki adalah sesuai dengan syariatnya Allah SWT dan Rasulnya, yaitu terutama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah adalah contoh terbaik kita para ikhwah sekalian, ya, yang perfect, yang sempurna, yang tamam kalau bahasa Arabnya, yang sempurna. Siapa? Uswatun hasanah kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana di surat Al-Ahzab ayat 21 Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Maka ini para ikhwah sekalian, ya, tidak usah bingung. Ustaz, ini kok ada golongan A, ini kok Islam ada golongan B, ini kok golongan C, ini pendapat Ustaz A, ini pendapat Ustaz B. Tidak usah bingung. Langsung ke sumbernya. Bagaimana Rasulullah itu berpendapat, bagaimana Rasulullah itu berkata, bagaimana Rasulullah itu berbuat, maka itu yang kita tuju para ikhwah sekalian. Ya, bagaimana bisa seperti itu? Ya dengan belajar. Maka kita akan tahu dalam kehidupan ini. Sehingga jalan kita kehidupan ini adalah jalan yang jelas, yang terang benderang, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mengajarkan kita apa? Lailuha kana hariha para ikhwah sekalian. Malamnya itu bagikan siangnya. Artinya apa? Semuanya sudah dijelaskan
terang-terangnya, sejelas-jelasnya. Bagaimana kita masuk surga, tata caranya seperti ini. Bagaimana kita meninggalkan neraka, tata caranya seperti ini. Sudah jelas disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tinggal kita Pak Ikhwan sekalian, mau atau tidak. Ya, dengan cara apa? Tentu dengan majelis ilmu. Kemudian kita dari ilmu yang kita dapat kita amalkan. Kemudian setelah kita amalkan, kita ajak orang lain. Dan yang paling penting tadi adalah kita bersabar. Nah, itu yang poin pentingnya Pak Ikhwan sekalian. Kemudian Pak Ikhwan sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an, konsekuensi yang kelima. Ya. Konsekuensi yang kelima dalam kitab syahadat, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa Pak Ikhwan sekalian? Yaitu konsekuensi yang kelima adalah kita mencintai Rasulullah SAW itu melebihi semua makhluk yang ada di bumi. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu dari kalian, artinya tidak sempurna maksudnya. Tidak sempurna iman seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Ya. Jadi pada ikhwan sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an, artinya adalah ketika Rasulullah perintahkan, kemudian ada orang yang melarang, ya, maka ingat Rasulullah kita harus cintai yang pertama. Maka kita harus taati yang paling pertama, yaitu Rasulullah SAW. Karena itu adalah bukti kita pada beliau. Ya, bayangkan pada ikhwan sekalian, ya, beliau luar biasa sayangnya kepada kita. Contohnya apa pada ikhwan sekalian? Contohnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Pertama kali Allah perintahkan berapa Pak? Ikhwan sekalian, berapa Mas? 50. Pertanyaannya, ketika Allah perintahkan 50 kali sholat, itu mampu tidak? Ketika Allah perintahkan, mampu tidak? Mampu. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan di atas kemampuan hambanya. Berarti ketika Allah mengatakan 50 kali waktu sholat, sebenarnya kita mampu. Tapi karena kita mungkin agak ada futur malas yang terjadi. Nah, Rasulullah sampai minta diskon, ya. Dapat apa? Saran dari para nabi di langit bumi, kemudian balik lagi ke Sidratul Muntaha, sampaikan apa? Minta keringan kepada Allah SWT, langsung di Sidratul Muntaha. Dari 50 di diskon 90%. Diskonnya 90%. Berapa nih itu? Berapa nih Mas? 50 dan 90%-nya berapa? 45. Berarti sisa berapa? 5 ribu. Ya, kayak produk misalnya 10.000, diskon 90%, berarti harganya tinggal 5.000. Harganya berapa? Berapa? 1.000. 10.000 kan? Nah, 1.000. Kalau 50.000 diskon 90%, berarti harganya tinggal 5.000. Bayangkan kalau CBM ini diskon 90%, semua produk rame, yakin? Rame. Uang 30% aja udah rame kan gitu. Ya, 10%, 20% sudah rame tuh. Ya. Bahkan saya punya langganan toko di Jakarta itu namanya toko Al-Wadi, ya, kitab-kitab bahasa Arab sana. Itu sudah 5% atau 10% itu sudah banyak yang antri kan. Beli kitab-kitab di sana, buku-buku agama di sana. Apalagi yang 20%, 30% ya. Nah, bayangkan ya Pak sekalian. Atau contohnya pom bensin lah. Pom bensin Pertalite hari ini, ya, diskon 10%. Wah, rame itu pasti pom bensin. Yakin gitu. Ya. Dari 10.000 jadi sekarang berapa? Nah, potong 10%, berarti tinggal 9.000. Rame itu pom bensin sampai ngantri itu, yakin Anda. Pertanyaannya, ini sudah diskon 90%, bukan hanya 10, 20, 30, tapi sampai 90%, kenapa masih tidak ramai? Nah, ini menjadi introspeksi pada pasar, ya. Kalau supermarket, kalau pasar, kalau mall atau pom bensin sekalipun diskonnya cuma 5, 10, bahkan 30%, ya.
Walaupun ada plus-plusnya ya nggih, 30 plus 20% ya nggih. Itu cuma trik marketing ya nggih. Nah, itu saja itu rame. Apalagi ini, Masya Allah, Allah langsung berikan diskon kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau meminta diskon karena saking sayangnya kepada kita. Ya, beliau khawatir 50 waktu sholat sebenarnya mampu. Cuma apa? Kadang ada futurnya, malasnya dan seterusnya ya. Sehingga apa? Rasulullah SAW sampai minta diskon menjadi 5 waktu sholat saja. Ya, dan bahkan kalau kita hitung para ikhwan sekalian, 24 jam. Satu kali sholat kita berapa menit? Pindah Mas? 15. 15 menit, Masya Allah ya. Sholat sunnah bikinnya bikin pagi petang ya. Taruh 15 menit kan ya. Atau lah 10 menit lah kita rata-rata ya. Ada yang kadang 5 menit ya. 5 menit itu luar biasa itu ya. Termasuk bikinnya. Nah, taruhlah 10 menit. 10 menit satu kali waktu sholat. Ada 5 berarti sehari 50 menit. Kurang dari 1 jam. Pada sehari 24 jam. Bayangkan itu. Jadi waktu kita untuk beribadah sangat sedikit sekali. Bayangkan. Atau kita bulatkanlah 1 jam. 1 dari 24 ini berapa persen? Pindah Mas? Apakah sampai 30%? Enggak ya. Berapa persen itu? Berapa Mas? Hah? 0, sekian persen. Bayangkan itu 0,4 itu. Kita rata-rata 0,4% lah. Luar biasa ya. Jadi kalau kita atau luar biasa 4% lah, 4% yang kita luar biasa waktu kita yang sangat banyak sekali para ikhwan sekalian. Ya, jangan sampai kita apa? Sia-siakan. Ya, entah itu sholat subuh, zuhur, asar, ya, maghrib, isya, apalagi waktu laki-laki yang kita usahakan di masjid. Ya, adapun yang perempuan ya bisa dikondisikan ya di rumah atau di masjid juga tidak mengapa. Maka yang paling penting para ikhwan sekalian, maka mari kita jaga sholat kita. Sholat kita bagus, kualitasnya bagus, insya Allah yang lain bagus. Yakin, ya. Kalau kita perbaiki sholat kita, maka semua aspek kehidupan kita akan baik. Ya, contohnya kita di tempat kerja. Kalau kita tepat waktu, insya Allah kerja tepat waktu juga. Ya. Begitu pula kalau kita sholat kita amanah. Mau orangnya sedikit, mau orang yang banyak, tetap kita khusyuk, totalitas, kemudian kualitasnya bagus dalam sholat. Insya Allah juga dalam bekerja juga demikian. Entah itu ada owner, entah ada supervisor atau tidak, ada pengawas atau tidak, kerjanya baik terus. Ya. Maka ini menjadi tolak ukur para ikhwan sekalian. Contoh yang paling mengulang lagi adalah yang paling penting adalah bagaimana Rasulullah SAW itu sholat kita ikuti, ya kita contoh bagaimana beliau bermuamalah, kita contoh para ikhwan sekalian. Jujur, amanah, beliau luar biasa, ya. Bahkan sebelum kita sampaikan tadi, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, luar biasa amanahnya, ya, sampai menjadi apa? Orang yang pemutus ya kebijakan ketika ada perselisihan di antara suku bangsa Arab ketika zaman jahiliyah dulu. Tapi ketika beliau berdakwah dibalik lagi, ya 180 derajat dikatakan apa? Majnun, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian konsekuensi yang selanjutnya para ikhwan sekalian yang keenam adalah kita harus mendahulukan hidayah atau petunjuk dari Nabi lebih dari akal dan budaya kita. Ini paling penting para ikhwan sekalian. Ya. Jadi petunjuk Nabi ya kita harus dahulukan daripada akal kita atau budaya kita. Kenapa para ikhwan sekalian? Karena akal kita terbatas. Ada batasannya. Budaya kita juga tentu kita lihat budaya kita tuh kadang baik, kadang buruk. Karena di sebagian tempat ada bagusnya, ada yang tidak bagus. Ya, contohnya ada budaya, kalau budaya orang Barat, ya negeri-negeri Barat, mereka apa katanya? You can see lebih bagus, ya kan? Bajunya atau busananya. Tapi kalau kita tidak seperti itu para ikhwan sekalian, kita harus melihat dari sisi syariat. Ya, jangan sampai seperti orang-orang Barat tadi. Kalau semakin pakainya terbuka, mereka semakin senang, semakin bagus kata mereka, semakin seni kata mereka. Ya, ini tidak tepat para ikhwan sekalian. Maka budaya dan akal kita harus kita tolak ukurnya adalah syariat. Ya.
Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Ya. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus tengok bagaimana petunjuk Nabi Muhammad dalam suatu problematika atau suatu masalah, bagaimana kita mencari solusinya para ikhwan sekalian. Jangan sampai akal kita atau budaya kita sampai melanggar syariat. Bahkan sebagai tempat para ikhwan sekalian yang kemarin terkena musibah, itu setelah musibah bukannya kembali taubat, malah kembali syirik. Kasih sesajenlah di laut atau di bumi atau di sawah atau dimanapun, yang mereka katakan ini kan melestarikan budaya. Pertanyaannya, apakah budaya syirik ini harus kita lestarikan? Tentu tidak. Tapi ingat, jangan sampai kita tertipu daya dengan syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar tadi, entah itu dari TV ataupun dari medsos. Yang tentu kita harus bentengi diri kita dengan ilmu agama yang kuat, supaya filter kita juga menjadi kuat para ikhlas sekalian. Dan ketika kita budaya, maka kita harus jelaskan budaya itu yang budaya yang mana. Kalau budaya yang sesuai dengan syariat, itu kita lestarikan. Tapi kalau tidak, kalau melanggar syariat yang tidak baik, maka itu kita tinggalkan. Contohnya tadi, misalkan budaya orang barat, semakin pakaiannya terbuka, mereka semakin senang, semakin kata mereka semakin bagus. Nah itu kita sikapi dengan baik, kita batasi para ikhlas. Jangan sampai tertanam dari diri kita. Bahkan ada yang mengatakan jilbab tidak wajib, padahal jelas untuk kaum perempuan wajib pada ikhlas sekalian. Kemudian selanjutnya pada ikhlas sekalian, bagaimana kita untuk memberikan dampak konsekuensi dari syahadat kita, yaitu yang ketujuh adalah kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah. Kenapa? Karena agama Islam sudah sempurna, sudah perfect, sudah tamam. Bagikan bangunan itu kalau ditambah jelek, kalau dikurangi bolong, tambah jelek. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Sudah sempurna para ikhlas sekalian. Tidak perlu ditambah dengan syariat-syariat tambahan yang mungkin diukur dengan akal ataupun hawa nafsu seseorang. Contohnya, Mas, saya sholat subuh itu saya semangat. Kalau cuma 2 itu kok terlalu sedikit, tak tambah jadi 3. Jadi sholat subuhnya 3 rakaat. Benar atau tidak? Tidak. Jelas ini tidak benar. Kemudian juga sama, zuhur Mas, waduh, saya tuh habis kerja Mas, capek, kok 4 rakaat, buat 2, tak sholat 2 rakaat aja. Kalau safar nggak apa Kalau misalkan kalau dia pergian jauh, kesibukannya luar biasa, dia mengqashar sholat zuhur menjadi 2, nggak masalah. Tapi kalau dia mungkin dia tidak ada kendala, dia tidak safar, maka dia tentunya harus sholat 4 rakaat. Dan ini ujian kita para ikhlas sekalian. Subuh 2 rakaat. Zuhur capek-capeknya malah 4 rakaat. Maka itu menjadi ujian kita para ikhlas sekalian. Jangan sampai sebagian orang tadi mengatakan subuh saya semangat, Mas, udah 4 rakaat aja subuh, atau zuhur 2 rakaat aja, nggak bisa. Karena tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Begitu pula yang lainnya para ikhlas sekalian. Contohnya, Mas, ini kita misalkan contohnya kita buang hajat. Ataupun misalkan kita sepelenya buang angin. Kok buang angin tapi kok yang dibasuh malah bukan belakang tapi tangan, wajah, kaki, kok bukan yang belakang. Itu karena agama ini bukan dari akal kita para ikhlas sekalian. Sekali lagi, agama itu bukan dari akal manusia, tapi dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan buang angin itu sudah membatalkan wudhu atau sholat, kita wudhu lagi, walaupun tidak membasahi yang belakang. Maka sekali lagi ini menunjukkan
agama Islam itu bukan dari akal, tapi dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, sampai Nabi Muhammad SAW itu beliau menyampaikan, beliau berbuat bukan hawa nafsu, bukan akal-akalan beliau, tapi apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya para ikhwan sekalian? Yaitu dalam surat An-Najm, Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berucap dan berkata, ya, atau berbuat itu dengan hawa nafsunya, akan tapi atas dasar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini para ikhwan sekalian, ini menjadi potret Rasulullah SAW adalah contoh yang paling bagus, idola kita para ikhwan sekalian, fans kita ya. Kita jadi fansnya adalah Nabi Muhammad SAW, yang idola kita yang luar biasa, yang tidak akan tergeser dengan apapun ya. Mungkin ada orang yang fans bola gitu ya, idola siapa? Paling pada siapa? Sangat ya. MU. MU misalkan fans klubnya MU gitu ya. Ya. MU atau NU Newcastle United ya. Ada ya. Atau yang lainnya monggo. Tapi ingat, idola yang terbaik kita adalah Nabi Muhammad SAW ya. Entah itu apapun kita punya idola, tapi ingat idola yang terbaik adalah ya, Nabi Muhammad SAW. Maka kita tiru bagaimana beliau berbuat, bagaimana beliau berkata, bagaimana beliau melakukan penetapan, maka itu kita tinggal ikuti para ikhwan sekalian. Angkat tadi para ikhwan sekalian, jangan sampai terbalik. Apa terbaliknya? Dalam agama lah inovasi, tidak mencontoh Nabi. Tapi kebalikan ya, ketika dalam urusan dunia apa? Tidak inovasi ya, tapi diam, pasif ya. Ini salah ya. Karena dulu ketika Rasulullah SAW pernah mencoba mengkawinkan apa? Atau mencakap bahasa kita ya, antar kurma gagal ketika itu. Dan para sahabat ngikutin, agar gagal juga. Kemudian Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, atau Rasulullah. Jadi kalian itu lebih paham ya urusan dunia kalian. Artinya apa? Ketika kita punya ilmu dunia, entah itu marketing, entah itu apa yang kita tekuni, yang kita paham lebih bagus, maka itu kita inovasi pada ikhwan sekalian. Silakan cari terobosan, cari solusi. Karena dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama sudah sempurna. Tinggal kita apa? Ikuti. Tinggal kita contoh, tinggal kita jalankan tuntunan syariat. Jangan dibalik, ya. Di agama malah inovasi, nah, di urusan dunia malah pasif, nggak mau inovasi, salah ini. Ya, ini macam salah balik sekalian. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, bahkan ada yang apa melakukan penelitian nyeleneh gitu ya, atau yang lainnya. Ya, jangan sampai kita ikuti para ikhwan sekalian. Ya, jadi ingat dalam urusan agama tinggal kita apa? Ikuti tuntunan syariat baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, maka tinggal kita jalankan. Akan tapi kalau urusan dunia, silakan inovasi, silakan cari terobosan. Itu yang diinginkan bagi pas kalian. Ya, jangan sampai terbalik. Tentunya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita menjadi marketer kita ya kita cari ilmu marketing, bagaimana menarik konsumen dan seterusnya dengan terobosan monggo. Ataupun kalau kita jadi supervisor, ya bagaimana kita mengawasi SDM dengan ya luar biasa semua agar semua SDM itu meningkat potensinya. Ataupun yang lainnya sesuai dengan tugas kita atau jabatan kita monggo. Maka ini pada ikhwan sekalian, sekali lagi kalau urusan dunia Allah Rasulullah mengatakan kita beritahu, artinya apa? Silakan inovasi. Ya, cari terobosan. Cari apa? Hal yang mungkin itu tidak diberikan hal lain, tapi karena kita sudah punya pengalaman, kemampuan, kemudian kita cari kesimpulan rumusnya, formulanya seperti itu. Ya, akan tapi kalau agama ingat, jangan sekali-sekali inovasi. Ya, tadi kita sampaikan. Contohnya sholat subuh, wah saya tak inovasi aja, 2 rakaat tak jadikan 4 rakaat, salah. Jelas ini tidak benar, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat terimanya amal ibadah kita apa para ikhwan sekalian? Pertama ikhlas, kedua apa? Sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang dibawa dalam agama Islam ini. Kemudian para ikhwan sekalian, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kedelapan, konsekuensi kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah
menjadi bukti bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah. Kenapa para kekasih? Karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat para kekasih sekalian, ketika orang mengklaim saya cinta pada Allah, apa buktinya? Maka harus ada bukti para kekasih sekalian. Jangan hanya ucapan, ya. Contohnya, saya cinta CBN. Maksudnya, saya ingin apa CBN ini maju. Buktinya apa? Ya kita buktikan seperti itu. Sama ketika kita mengatakan saya cinta Allah SWT. Buktinya apa? Ya. Maka di sini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya, katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang artinya apa para kekasih sekalian? Ini menunjukkan ketika kita benar-benar klaim kita cinta kepada Allah, maka kita buktikan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai terbalik. Bahkan bukan hanya itu para kekasih sekalian, bukan hanya menjadi bukti, tapi yang kedua adalah ternyata ketika kita mencontoh Nabi, kemudian kita dicintai oleh Allah SWT dan kita menjadi bukti kita cinta kepada Allah, maka Allah mencintai kita, plus juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan terakhir para sekalian, ada cerita menarik ketika Rasulullah dan para sahabat kumpul. Rasulullah mengatakan tiba-tiba kepada sekalian, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Rasulullah mengatakan, ini kabar gembira untuk kita semua juga pada sekalian. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggak, kecuali yang enggak mau, kecuali yang gengsi. Kaget, siapa yang enggak mau masuk surga? Para sahabat kaget pada kalian. Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggak mau masuk surga tadi? Wahai Rasulullah. Ya. Coba yang kepada sekalian. Surga yang kita luar biasa kenikmatannya, ya, yang tidak mungkin terbesit dalam pikiran kita, yang mungkin tidak pernah kita dengar oleh telinga, atau yang tidak pernah kita lihat oleh mata kita. Itu semua ada di surga. Kenikmatan yang luar biasa. Tapi ada yang tidak mau masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan apa para sekalian? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Di sini ada sebuah qol. Yang artinya apa para sekalian? Barang siapa yang menaatiku, maka dia yang mau masuk surga, dan barang siapa yang tidak menaatiku atau memaksiatiku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi kata kuncinya mau para sekalian. Mau mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah atau tidak. Kalau mau, maka berarti orang itu mau masuk surga. Ya. Tapi kebalikan, ketika orang itu tidak mau, bahkan membenci, bahkan sampai mengolok-olok, yang tentunya maka tentunya orang itulah yang tidak mau masuk surga. Dan ini kabar gembira bagi kita para ikhwan sekalian. Ya, ternyata umatnya Nabi Rasulullah SAW itu semuanya akan masuk surga. Ya, kecuali yang tidak mau tadi. Yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, berarti dia tidak mau masuk surga. Ya. Tentunya para ikhwan sekalian, jadi akhirat nanti ada orang-orang yang langsung masuk surga. Ya, tentunya kita ingin seperti itu. Ada yang dihisab dulu baru masuk surga. Ada yang para ikhwan sekalian langsung dicemplungkan ke neraka. Jelas orang-orang kafir yang tidak muslim, yang tidak beriman, jelas itu. Ya, langsung dicemplungkan. Ya. Tapi ada juga orang muslim atau orang yang beriman, yang dimana dia punya dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT, maka itu adalah masyiatillah. Itu terserah kehendaknya Allah. Kalau Allah mengampuni, langsung masuk surga. Tapi kalau Allah tidak mengampuni, dia masuk ke neraka sekedar dosanya, kemudian diangkat dan dimasukkan pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena imannya, karena syahadatnya benar.
Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini menjadi apa para sekalian? Jangan sampai apa? Kita lemah dalam kehidupan ini. Ketika kita punya rasa problem ataupun masalah yang dari kehidupan kita, ya, maka kita tengok sirah Nabi, sejarah Nabi. Bagaimana Rasulullah menyikapi satu permasalahan. Kita baca pada pasukan, kita pelajari supaya apa? Kita semangat lagi, ya. Entah itu sirah Nabi atau sirah muridnya Nabi. Siapa muridnya Nabi? Para sahabat. Ya, monggo pada pasukan. Segala aspek kehidupan kita lihat, kita tengok, ya. Contohnya misalnya kalau kita ingin jadi pemimpin, ya kita tengok Nabi atau para khalifah, ya Abu Bakar Siddiq, ya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya luar biasa, ya Ali dan seterusnya luar biasa para sekalian. Memimpin luar biasa, ya luar biasa. Yang sampai apa para sekalian? Yang saya kebalikan, kita malah ketika kita malas loyo apa? Akhirnya menghilang. Ya, ada sebagian orang seperti itu, ya. Dia loyo, dia futur, pakai jurus menghilang, ya. Nah, ternyata apa? Dia futur, dia tidak normal, ya. Dan ini salah pada sekalian. Jadi ketika kita punya problematika, ya kita pelajari, kita dekati ilmu agama ini. Entah itu dengan baca buku atau dekati orang-orang soleh, ya. Di mana orang soleh itu akan saling memberikan nasihat, ya, dalam kebenaran. Dan ini menjadi kunci pada sekalian. Kalau kita ingin tim yang solid, maka harus kita benahi agama kita masing-masing, kemudian kita saling menasihati satu sama lainnya. Mari kita beriman pada Allah, beramal soleh, mengajak kebenaran dan kesabaran, dan itu semua adalah menjadi kunci sukses kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir adalah konsekuensi syahadat ini harus benar-benar tertanam dan tertancap dalam hati kita pada sekalian. Semoga sampai akhir hayat kita syahadat kita benar, yaitu kita bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah yang tidak boleh disembah, dan kita mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah yang tidak boleh kita dustakan. Dan tentunya konsekuensinya yang kita sampaikan tadi adalah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Maka insya Allah kita akan mudah dalam menuju jalannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga akhir hayat kita dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada waktu yang singkat ini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi